Indonesia tanah airku. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semuanya, silakan dulu. Terima kasih. Itu sebelum kita memulai kegiatan seperti biasanya, mari kita berdoa dan saya mohon satu orang memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai pembelajaran hari. Silakan. Guru dan teman-teman siap marilah kita berdoa. Kita mengecek kehadiran dulu, ya. Walaupun kelihatannya banyak yang ada, namun sebagaimana mestinya kita harus mengecek, mengisi daftar hadir. Agnesia Angela Kolo, Hadir. Angela Merici Nago, Hadir. Antonius Rifan Kolo. Hadir. Ya, hari ini kita belajar tentang materi sistem persamaan linear dua variabel, disingkat SPLDV. Tentunya kita harus mengetahui kira-kira tujuan apa sehingga kita mempelajari ini. Ya, tentunya dalam hati bertanya-tanya, maksud atau tujuan apa daripada kita mempelajari sistem persamaan linear dua variabel ini. Oleh karena itu tujuannya yang keempat, siswa mampu menjelaskan konsep materi yang berkaitan dengan praktek hidup sehari-hari serta menyelesaikannya dengan metode eliminasi. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum itu Pak ingin mengetahui tingkat pemahaman kalian terkait materi ini. Melalui diagnosa awal ini, Pak harus mengetahui kira-kira tingkat pemahaman kamu itu seperti apa. Ada yang nanti tinggi, ada yang sedang, atau ada yang paling bawah. Supaya kemudian pemahaman kalian itu bisa terukur, ya. Kemudian juga yang pemahamannya di bawah itu yang menjadi prioritas untuk saya, untuk Pak, untuk lebih memperhatikan, begitu ya. Ini soal diagnostik awalnya di sini, segmen awalnya. Jadi silahkan menjawab ini pertanyaan, kemudian nanti dikumpulkan, ya. Silakan mengisi ini untuk mengukur tingkat pemahaman kalian. Silakan. Sudah? Kalau sudah, Pak ambil ya. Semua sudah? Baik. Setelah Pak melihat ini, ternyata sebagian besar juga belum paham, ya kan? Belum paham, berdasarkan data awal ini belum paham, maka Pak mengorganisir kamu, mengatur kamu untuk duduk dalam bentuk kelompok, ya. Kelompok. Silahkan. Pernahkah kalian membeli? Pasti pernah. Pernahkah kalian membeli 2 pasang baju, 3 pasang celana atau rok? Pernahkah? Itu kita biasanya kalau kita seperti itu, kita hanya tanya, Aci ini berapa? Ya kan? Oh itu 200. Kita kasih uang kembali. Kita sendiri tidak tahu harga satu paket ini buk tulis itu berapa, satu lusin pensil itu berapa. Ya itu kita sendiri tidak tahu harganya, ya kan? Kemudian satu potong baju kita sendiri juga kita tidak tahu. Kita tidak tahu harganya berapa, namun kita membayar. Itu adalah praktek-praktek hidup yang berkaitan dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Untuk mengetahui harganya berapa, mari kita ikuti pembelajaran ini secara baik-baik. Simak materinya, ya. Fokuskan perhatian Anda di sini. Semua itu akan terjawab. Permasalahan yang tadi kita bicarakan atau kita pikirkan atau yang pernah kita lakukan dalam keseharian hidup kita akan terjawab di sini. Ya,
Ya. Sistem persamaan linear dua variabel ini memiliki bentuk umumnya, yaitu bentuk umum. Ini adalah bentuk umumnya. AX tambah BY sama dengan C. AX, BY, dan C ini disebut suku. Sedangkan X dan Y disebut variabel. Sudah? Kemudian video pembelajaran di sini biar kita nonton dulu ya. Kita nonton, nanti setelah nonton Pak akan berikan LKPD, kemudian diikuti dengan materinya di belakang, diikuti dengan materinya, dibaca dan diselesaikan dulu. Ya? Mari kita. Apakah kamu sudah lama di sini? Saya baru saja sampai. Sama, saya juga. Yuk kita beli makanan. Ayo. Kelly dan Harry langsung segera membeli makanan di cash. Harry, kamu beli apa? Saya beli 3 donat dan 2 lollipop dengan harga seluruhnya 8.500. Oh, saya beli 4 donat dan 2 lollipop dengan harga seluruhnya 9.000. Kira-kira berapa ya harga masing-masing donat dan lollipop per buahnya? Iya ya, berapa ya? Sepertinya Feli dan Harry lagi kesusahan untuk mengetahui harga masing-masing donat dan lollipop per buahnya. Bagaimana kalau kita membantu mereka? Persamaan pertama, 3x tambah 2y sama dengan 8.500. Persamaan kedua, 4x tambah 2y sama dengan 9.000. Untuk menyelesaikan masalah ini, perhatikan bahwa banyaknya lollipop yang mereka beli sama, yaitu 2 buah. Sedangkan banyaknya donat yang dibeli Feli lebih sedikit 1 buah dari yang dibeli Harry. Karena Harry mengeluarkan uang 9.000 untuk membeli semua makanan ringannya, sedangkan Feli mengeluarkan uang 8.500 lebih sedikit daripada Harry, maka dengan mudah kita dapat menyimpulkan bahwa harga donatnya adalah 500 tiap buahnya. Selanjutnya kita akan mencari harga satu lollipop dengan mensubstitusikan harga donat ke persamaan 3x tambah 2y sama dengan 8.500. Dan dapatlah Y sama dengan 3.500. Jadi nilai X dan Y yaitu X Rp500, Y Rp3.500. Maka harga satu donat Rp500, harga satu lollipop Rp3.500. Kemudian sekarang Pak tayangkan satu video lagi, yaitu metode penyelesaian daripada materi SPLDV ini. Tapi ini menggunakan metode eliminasi ya. Ya. Saya tayangkan satu lagi, satu contoh penyelesaian lagi ya. Nanti perhatikan baik-baik cara penyelesaian. Perhatikan baik-baik cara penyelesaian. Ya, setelah kita menonton video pembelajaran, kemudian ditambah dengan contoh penyelesaiannya menggunakan metode eliminasi, karena ada banyak metode, namun pertemuan ini kita fokus pada satu metode dulu, ya, yang lainnya nanti baru kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ya. Setelah itu maka Pak bagikan LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi dalam LKPD sudah ada memang bahan ajarnya, materinya. Jadi kalau menyelesaikan ini ada kekeliruan, silahkan menyimak kembali materi di belakangnya, ya. Ya. Juga bisa bertanya pada Pak Guru, tanya teman, kemudian tanya teman di kelompok yang lain. Bisa ya? Bisa. Sebetulnya kemudian saya siapkan lembar kerjanya di sini. Ini untuk menyelesaikan LKPD-nya, ini untuk menulis laporan jalannya diskusi. Berkelompok ya? Ya. Sampai ada yang tidak aktif, itu bagaimana tadi?
Sudah? Sudah. Saya baikkan. Tolong di sini. Kita ini informasi ini kan. Ini kan baca dari soal itu. Dewi membeli 2 kg salak dan 5 kg anggur. Ya toh? Yang dijual dengan harga 115.000. Sedangkan temannya Yanti membeli 1 kg salak dan 4 kg anggur dengan harga 80.000. Ini dari cerita ini cerita. Tapi ingat juga. Dari cerita ini bertanya informasi apa yang kita peroleh? Informasinya apa? Dewi membeli 2 kg salak. Dia tulis di situ. Dewi membeli 2 kg salak. Kemudian informasi apa lagi? Beli lagi dengan 5 kg anggur. 5 kg anggur. Tadi berapa? 2 kg salak, kemudian 5 kg anggur. Dia punya harga itu 115.000. Ini informasi pertama. Informasi kedua, Yanti membeli 1 kg salak dan 4 kg anggur. Ini harga berapa? 80. Ini informasi yang kita simak daripada permasalahan dari cerita ini. Kemudian dari informasi ini kita ubah ke pemodelan matematika. Kita ubah. Nah, kita ubah itu berarti kita harus membuat pemisalan. Pemisalan yaitu anggap saja atau katakanlah bahwa salak itu sama dengan X, kemudian anggur sama dengan Y. Ini kita buat pemisalan. Sehingga kalau Dewi membeli 2 kg salak, berarti 2X. Dewi beli lagi dengan apa? 5 kg anggur. Berarti dia beli lagi berarti 5Y. Dewi beli 2 kg salak dengan 5 kg anggur. Itu dia membayar 115.000. Kemudian kita buat lagi yang Yanti punya. Yanti membeli 1 kg salak. Berarti 1X. Ya kan? 1X namun koefisien 1 ini biasanya tidak ditulis, namun kita yakin bahwa itu 1. Ya kan? Hapusnya. Kemudian Yanti beli lagi dengan 4 kg anggur. 4Y. Jadi Yanti membeli 1 kg salak dengan 4 kg anggur itu 80.000. Ini yang disebut model matematika. Sudah? Model matematika. Jadi dari cerita ini permasalahan ini, karena dalam permasalahan ini Dewi sendiri juga tidak tahu dengan yang ini 1 kg salak itu harganya berapa, 1 kg anggur harganya berapa, ya kan? Mereka langsung kasih uang saja. Dewi beli 2 kg salak dan 5 kg anggur, yang ini penjual dengan itu semua 115.000, Dewi langsung kasih uang, ya kan? Tidak tahu berapa. Sekarang kita bisa cari tahu dia 1 kilo berapa, salak 1 kilo berapa, atau anggurnya itu 1 kilo berapa dari pemodelan ini. Tapi yang pertama kita harus tahu dulu ini pemodelan matematika dari soal cerita ini seperti yang ini. 2X tambah 5Y sama dengan 115.000, kemudian X tambah 4Y sama dengan 80.000. Yang ini biasanya secara matematika disebut persamaan pertama, sedangkan yang ini persamaan kedua. Jadi dari kedua persamaan ini yang tadi dari model matematika, mereka sekarang disebut kembali persamaan. Ya toh? Persamaan pertama, persamaan kedua. Nah, dari kedua persamaan ini yang sekarang kita ubah lagi ke kita model matematika ini kita selesaikan dengan metodenya. Tadi Pak bilang ada metode grafis, ada metode substitusi, ada metode gabungan substitusi, ada metode eliminasi. Kita hanya fokus saja selesaikan menggunakan metode eliminasi. Bisa perhatikan ya? Bisa perhatikan baik-baik. Ya kan? Metode eliminasi 2X tambah 5Y, kemudian X tambah 4Y. Ini tadi sama dengan 115.000, kemudian ini sama dengan 80.000. Nah, metode eliminasi kita buat begini buat kalian. Ini koefisiennya 2 kita tulis sejajar yang ini. Kemudian ini koefisien 1 kita tulis di atas di sini. Kenapa kita ambil dari ini koefisien x ini? Dengan maksud supaya kita menghilangkan variabel yang x ini, ya toh, tinggal y saja. Kita sengaja menghilangkan variabel x supaya kita menghitung y-nya saja, ya.
X ini tadi salah ya kan? Iya. Maka posisi kita ambil di sini. Oke. Jadi 1 kali 2X 2X tambah 1 kali 5Y 5Y 1 kali 115 115.000. Kemudian 2 kali X 2X. Sudah nampak ciri-cirinya pasti. 2 kali 4Y 8Y. 2 kali 80 150. Setelah itu kita kurang untuk menghilangkan yang tadi. Kita lihat ini ternyata koefisiennya sama, koefisiennya sama, maka kita kurang 2x kurang 2x 0 ya kan? 5 kurang 5y kurang 8y 3y ya toh? Sama dengan 115 kurang 160 berapa? 45 ya toh? 45 sudah. Ini tadi 0 tambah 3 y 3y ya toh? Sama dengan kemudian y sama dengan 45. Ya, halo. Kalau sudah selesai, berarti kita sekarang masuk pada presentasi. Ya, ingat bahwa presentasi, saya percaya bahwa itu kelas itu sudah mengatur peran. Siapa yang presentasi, siapa yang membaca dan itu laporan jalannya diskusi, siapa yang memberikan contoh nyata praktek hidup sehari-hari. Ya, oke. Nanti habis presentasi, tiap kelompok presentasi habis simpan pekerjaannya ini. Sudah? Baik. Silakan kelompok mana yang dulu, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok Lili akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama. Di sini ada soalnya, Dewi membeli 2 kg salak dan 5 kg anggur yang dijual dengan harga 115.000. Sedangkan temannya Yanti membeli 1 kg salak dan 4 kg anggur dengan harga 80.000. Di sini kami mengubahnya ke dalam model matematika dari permasalahan ini. Informasi yang kami peroleh adalah Dewi membeli 2 kg salak dan 5 kg anggur berarti seharga 115.000. Dan Yanti membeli 1 kg salak dan 4 kg anggur dengan harga 80.000. Sini kami mengubahnya ke dalam model matematika. Misalkan salak sama dengan X, anggur sama dengan Y. Model matematikanya 2X tambah 5Y sama dengan 115.000. X tambah 4Y sama dengan 8.000. Penyelesaian model matematikanya 2X tambah 5Y sama dengan 115. Terus X tambah 4Y sama dengan 80.000. Sini kami garis palang dengan satunya di atas, 1 kali 2 sama dengan 2X, 1 kali 5Y sama dengan 5Y, 1 kali 115 sama dengan 115. Terus di bawahnya 2 kali 1X sama dengan 2X, 2 kali 4Y sama dengan 8Y, terus 2 kali 80.000 sama dengan 160.000. Di sini kami membuat pengurangan, jadi 2X kurang 2X sama dengan 0, tambah 5Y kurang 8Y sama dengan min 3,
dengan min 3Y terus sama dengan 115 dikurang 140 sama dengan min 45.000. Terus jadi Y sama dengan 45.000 dibagi min 3. Jadi Y sama dengan 15.000. Kesimpulan Y sama dengan 15.000. Berarti harga 1 kilogram anggur sama dengan 15.000 per kilogram. Baik. Baik, inilah hasil diskusi kami bersama. Apakah ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Masih ada saya yang menjawab, teman-teman yang akan menjawab. Kalau misalkan kami tidak bisa menjawab, masih ada Pak Guru yang akan menjelaskan. Iya, silakan. Dari kelompok distingus kelompok meneliti, dan silakan untuk bertanya silakan. Mereka kalau mereka tidak mampu menjawab, ada saya, ada Pak. Kenapa variabelnya harus X dan Y? Apakah bisa menggunakan huruf lainnya? Bisa. Menurut Yosius sudah bisa. Merupakan angka yang belum diketahui nilainya secara jelas, maka itu hanya dinamakan saja. Variabel X dan Y itu hanya diberi nama Simbol saja. ya sebagai simbol saja. Jadi, Yang mungkin dari ini. ya baik, pertanyaan apa? Itu variabel tidak hanya X dan Y saja. Semua huruf dari A sampai Z itu bisa menjadi variabel. Nah, variabel itu menunjukkan nilai yang belum muncul. Nilainya memang ada, atau dia ini memang ada, namun belum muncul. Bagaimana memunculkan dia? Kita harus menggunakan salah satu huruf. Anggap saja bahwa dia ada, tapi dia yang huruf itu. Nah, di sini menggunakan variabel X dengan Y. Contoh saya seperti ini. Saya tanya ini Nyom, pacar kamu nama siapa? Pasti kamu jawab. Ada, tapi nama siapa? Kamu jawab. Oh, dia punya huruf pertamanya P. Nah, P yang dimaksud itu adalah variabel. Begitu ya? Namanya siapa? Namanya P. Ada orangnya, tapi belum dimunculkan. Dia hanya sebut saja bilang P. Nah, P itu adalah variabel. Kira-kira begitu ya? Ya. Oke. Apakah masih ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Kami persilakan. Pas, lanjut. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah ketua kami membacakan hasil diskusi kami, izinkanlah saya untuk membacakan laporan penyusunan berjalannya hasil diskusi kami. Sistematika penyusunan laporan hasil diskusi kami. A. Pendahuluan. Kawan-kawan dan teman-teman yang saya hormati dan hargai, belajar itu bersifat umum di sekolah, di rumah, dengan teman-teman bergaul, semua adalah hal baik. Belajar yang amat mengagumkan tidak saja belajar sendiri, namun belajar secara berkelompok lebih baik dan aktif, karena dalam belajar berkelompok, berdiskusi, menyampaikan ide secara bebas dan aktif dalam kelompok. B. Kesimpulan. Belajar berkelompok membuat kami sangat senang karena di situ kami berbagai informasi bertukar pikiran di dalam kelompok kami secara rileks dan aktif. Selain itu, kami dapat bertukar pikiran dengan anggota yang lainnya. Berdiskusi secara kelompok berjalan dengan baik lancar karena kami semua menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, metode belajar diskusi sangat baik untuk kami. C. Saran. Oleh karena itu, disarankan oleh teman-teman untuk semangat berbagai dalam kelompok dan lebih semangat lagi disarankan juga untuk Bapak Guru untuk mengajar tepat menggunakan metode diskusi kelompok. Demikian penyusunan laporan kami. Masih ada lagi? Berikan satu contoh praktik hidup sehari-hari Anda yang berkaitan dengan masalah lebih itu bersama dengan dua variabel. Bisa ya?
Ya, silakan. Yang lain perhatikan supaya kalau teman yang presentasi kita dengar baik-baik, kemudian mau bertanya silakan dia bertanya. Apa yang harus kita tanyakan? Dan dalam presentasi mereka itu ada celah, ada yang dibingungkan mana, kita bisa menanyakan kepada mereka. Ya, mereka bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, bisa teman yang banyak-banyak. Ya, kemudian kalau tidak bisa menjawab, masih ada lagi. Ya, silakan sini berikan satu contoh tentang praktek hidup sehari-hari Anda, kalian sebagai siswa, yang berkaitan dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Contoh praktek kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDP itu contohnya saya membeli 2 pak buku dan 1 mesin pensil seharga 45.000. Kalau diubah ke dalam model matematika, misalkan buku sama dengan X dan pensil sama dengan Y, jadi 2X tambah 1Y sama dengan 45.000. Mungkin itu salah satu contoh yang saya berikan. Baik, terima kasih untuk kelompok ini yang sudah mempresentasikan hasil kerja mereka, penyusunan laporan mereka, kemudian mereka juga cukup mampu memberikan satu contoh praktik hidup sehari-hari yang berkaitan dengan materi SPLDP. Mari kita berikan. Ada tugas-tugas yang saya sampaikan dalam bentuk diskusi kelompok NKPD itu didiskusikan sampai tahap presentasi. Dari pengamatan saya ya, presentasinya ada yang baik sekali, ada juga yang baik, ya kan? Mengalami sedikit kemajuan. Dan juga inti dari pembelajaran kita hari ini, ya, intinya pembelajaran kita hari itu, bagaimana kita memecahkan permasalahan sehari-hari yang kita alami, ya, permasalahan sehari-hari, kemudian kita ubah ke dalam model matematika yang benar, kemudian setelah kita mengubah ke dalam model matematika yang benar, kita mulai selesaikan sudah, mulai menghitung, mulai menyelesaikan sudah berdasarkan mengacu pada beberapa metode. Dan tadi kita yang pakai di sini itu kita pakai metode eliminasi, metode menghilangkan variabel yang lain, dan yang lainnya nanti kita peroleh nilainya. Ya, itu kata kuncinya di situ. Jadi untuk mengakhiri kegiatan ini kita melakukan tes loh, Pak, melakukan tes pemahaman, tes pengetahuan ya. Satu nomor saja, bisa? Bisa. Mari kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Siap. Salam. Ya, selamat siang semua ya.